Saya dulu pendapatan itu bisa turun terjun bebas sampai 30%. Terjun mas, tadi dari 100 turun ke 30. Jadi saya turunnya hilang 70%. Oke, nama saya Aprilia, saya second generation dari Mi 55. Lokasi yang terbaru saat ini di Gayungan PTT nomor 16. Paling awal ya Mi 55 ini berdiri sejak 1982. Jadi dulu awalnya nggak begini mas, nggak segede ini. Dulu kita juga dari kecil satu tempat tempo berderet menjadi 3. Itu dulu di Ahmad Yani. Setelah itu kita benar memberanikan diri untuk membuka cabang beberapa cabang. Salah satunya yang di Gempol, itu lokasi kami yang paling besar. Kita sementara cuma di Jawa Timur aja. Dulu kita sempat buka di Jakarta, tapi karena pandemi kita memutuskan untuk tutup. Jadi untuk saat ini lokasi kami ada 6. Yang pertama yang ini yang nantinya akan menjadi pusatnya Mi 55, yaitu Gayungan PTT nomor 16. Yang kedua yang masih beroperasi juga di Menanggal 6 nomor 5, itu di belakangnya Trans Icon. Terus kita di Surabaya Barat juga ada di Raya Bukit Darmo. Yang keempat kita ada juga di Food Court Galaxy Mall 3 yang di lantai 4 kalau saya lupa. Terus kita punya di Sidoarjo, di Raya Ponti, dan terakhir paling jauh Gempol tadi itu di Bundaran Tolongkau. Sementara kalau yang di Jakarta kita ada juga, cuman ini padi gilingnya. Jadi kalau misalkan Mi 55 dan padi giling itu 2 brand yang berbeda. Mi 55 itu ya Chinese food, padi giling yang Indonesian food. Kalau yang di Jakarta itu padi giling, yang dijual berbeda dengan yang ada di restoran gitu. Jadi sistemnya cuma order via WA atau Tokopedia seperti itu. Mi 55 ini semua berasal dari orang tua saya. Papa saya dulu pada seorang volunteer, mama saya hanya ibu rumah tangga. Cuman keduanya memiliki hobi masak gitu. Jadi kalau papa saya hobi masaknya Chinese food, mama saya hobinya Indonesian food. Makanya kita pun bisa punya 2 brand yang berbeda gitu. Sekarang digabung. Dulu awalnya waktu kita masih di Ahmad Yani, kita beda tempat. Cuman berhubungan kena lebar jalan footage, lalu kita jadinya dijadikan satu. Kalau mas sebelum bukanya saya kurang tahu mas, karena kan yang buka orang tua saya. Tapi kalau selama dari tahun 1982 sampai saat hari ini banyak sih khususnya perubahan apalagi teknologi ya, kayak seperti dulu kita ini harus di OS kita dulu nggak kepikiran, tapi karena didorong untuk lebih baik, berubah untuk lebih baik, jadi kita berpikir yuk kita maju dengan menggunakan iOS. Waduh, masa pandemi itu masa menyedihkan ya. Walaupun kita waktu sebelum pandemi kan ada Lapindo juga ya. Benar. Saya juga merasakan dampaknya di Gempol. Tapi kalau dari pandemi ini, kalau pendapatannya drop banget, semua masih merasakan kan begitu. Saya dulu pendapatan itu bisa turun terjun bebas sampai 30%. Terjun mas, tadi dari 100 turun ke 30. Jadi saya turunnya hilang 70%. Kalau itu kendalanya yang kemarin di pandemi. Jadi kita dulu tidak pernah masih namanya promo di platform yang ada. Jadi saat pandemi kita belum gencar langsung ikut promo itu gitu kan. Tapi ya walaupun saya terjun segitu jauhnya, ya saya puji Tuhan lah ya mas, masih bisa diberkatin, masih bisa karyawan saya tidak ada yang saya rumahkan. Jadi benar-benar
kita memang mengeluarkan dari kocek kita sendiri, lebih baik tidak itu karyawan tidak ada yang dirumahkan. Karena kalau secara perusahaan memang saya diminta orang tua saya untuk meneruskan. Jadi kalau bisa sampai tingginya tempat baru ini ya, karena memang mau memperbaiki yang ada, karena yang sana juga sewa, jadi kita mau punya tempat sendiri gitu. Iya mas, terus saya akuin iya, karena saya dulu tinggal di Melbourne, saya sudah punya pekerjaan enak, pekerjaan tetap ya di sana. Cuman karena pandemi, terus udahlah saya disuruh pulang juga, terus ya sudah lanjutkan yang ada. Menu kami dengan total sampai minuman bisa sampai 100 piece. Yes, 100 sono. Jadi kalau misalkan tadi masnya bilang kalau topatnya apa ibu? Kalau topatnya kita punya gurami saus lorase, kita punya sapo tahu, pecel, sayur pecel atau nasi pecel lah, pokoknya pecel ya Indonesia punya. Setelah itu kami capcay, terus kita juga punya Indonesia punya sup buntuk. Kalau dari suasananya kita memang modelnya old style, jadi yang kayak zaman Gembira, jadi kuno gitu ya. Tapi kalau dari customer yang sering kita ajak ngobrol, itu mereka masa makanannya kita itu makanan rumahan. Jadi kalau misalkan dia ada pekerja dari luar kota, dia merasa kangen dengan desanya, atau merasa kalau makan di Lima itu seperti makanan rumah. Bisa dibilang kita ambil padi gilingnya itu karena kami jualan pecel sebelumnya. Jadi dulu malah namanya itu rumah pakai Kartika Sari. Masakannya Indonesian food, cuma kita belum jualan pecel. Nah itu kita saat jualan pecel, terus pakai namanya padi giling. Jadi itu pun dijadikan oke, ini brandnya penggantinya rumah makan Kartika Sari. Semua masakan di Lima dan padi giling ini mas, itu masak rumah saya. Jadi apa yang dimasak mama saya di rumah itu kita jual di sini. Jadi kenapa kok bisanya begitu? Ya karena memang hobinya masak itu, terus masak ini enak, dan coba dijual, ternyata payu, gitu kan gitu. Nah kalau Lima sama ini tidak pernah tutup mas. Jadi 7 hari yang libur karyawannya gantian. Jadi berhubung hari ini 15 Februari ini grand opening dari Lima Kayuan DDT, kita mulai beroperasinya besok 16 Februari. Kita sudah mulai buka dari jam 9.30 sampai 21.30. Satu, rumah muda mas. Rumah mudanya apa? Karya saya nggak usah perlu lari-lari untuk waktu ke kasir, ke dapur. Biasanya dari decoder lari dulu ke dapur. Jadi dengan adanya sistem POS juga rumah muda. Itu kan satu. Yang kedua, yang meninggalkan yang lama. Dulu kayak kertas nota 2 lembar, itu kan yang harus tindesan gitu kan, meninggalkan yang lama, jadi mengurangi juga penggunaan kertas. Prinsip hidup saya ya udah mau belajar, karena buat saya setiap hari itu harus belajar sesuatu yang baru. Kita namanya hidup itu kan nggak mungkin turun kelas, ya pasti harus naik kelas. Jadi kalau kita belajar satu hal kecil aja, itu buat saya sudah naik kelas. Saya pun sudah juga mengajarkan ke karyawan saya, harus mau belajar, harus mau berkarya. Kalau tidak begitu, kan nggak berpatah. Sesuatu kok jadi lupa aja, yang susah di jalan. Lalu bertanya susah di jalan, nah itu maksudnya. Jadi saya seluruh karyawan saya sudah pokoknya harus mau belajar hal baru.
even kalau waktu kita pertama kali menggunakan VR system, kalian saya kan nggak mau belajar tapi harus dipaksa untuk belajar. Buktinya sekarang kuliah di muda. Orang tua saya yang merasa aduh ini gampang, tapi ujung-ujungnya begitu bisa, ini ya gampang ya. Jadi mereka merasakan dengan hal-hal belajar hal baru itu juga ujung-ujungnya mempermudah mereka. Dan gitu. Nggak usah mas, yang punya pikiran. Saya aja masih punya pikiran begitu mas. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak malah lihat lebih maju. Juga ujung-ujungnya kita juga mau lebih baik untuk 5-5. Jadi pokoknya mau mencoba. Kalau jatuh ya harus bangkit lagi. Karena minimal juga merasakan jatuh bangun berkali-kali. Jadi kita nggak ada yang namanya putus asa. Kita terus mau berubah, mau berjuang lebih baik. Itu aja.